Bapa yang baik, terima kasih buat apa yang sudah terjadi, buat apa yang sedang terjadi, dan buat apa yang akan terjadi. Karena Tuhan, Engkau adalah pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi, kami tahu Tuhan sedang bekerja. Itu sebabnya Tuhan, masa depan kami ditanggung penuh, karena kami bersandar kepada Raja atas segala Raja. Harapan kami ada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Kami sambut firman kebenaran, karena kami tahu firman Tuhan akan menjadi kemerdekaan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah ngopi? Oke. Kita buka sama-sama Kejadian 8 ayat 22. Saya baru menikmati double espresso di bawah. Jarang-jarang gereja ada mesin kopi ya. Luar biasa. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Di dalam hidup ini musim akan berganti, semua akan berubah, tetapi Tuhan gak pernah berubah. Kita akan berhadapan dengan ketidakpastian dalam hidup ini, berkali-kali bahkan kita akan berhadapan dengan ketidakpastian. Perubahan selalu terjadi di dalam hidup ini, selalu terjadi. Dari kondisi hidup, dari orang yang ada di sekitar kita bahkan orang yang terdekat dengan kita bisa berubah. Bahkan orang yang tadinya teman bisa jadi musuh. Orang yang tadinya tulus bisa tiba-tiba menjadi orang yang kita terkaget-kaget, kok bisa nipu kayak begitu ya. Bahkan tubuh kita juga berubah. 23 tahun yang lalu saya masih gondrong. Saya lihat aja sekarang, ya, habis. Rambutnya almarhum dipanggil Tuhan. Tapi saya gini-gini saya masih nekat. Kadang-kadang kalau ini pelayanan yang kelima nih hari. Jadi biasanya kalau hari Minggu kan capek lah ya. Hari Senin hari libur. Dulu tapi saya udah gak mau lagi. Dulu saya masuk ke salon. Terus ngomongnya keras lagi. Mbak kerembat dong mbak. Mbaknya gini. Apaan pak yang mau dikerembat? Maksud saya dipijit-pijit gitu loh kepalanya. Terus saya duduk kan. Kan kalau di salon tuh kaca semua. Sebelah-sebelah saya kan ibu-ibu. Terus mungkin jemaat kali ya, jadi pas saya duduk dia senyum-senyum gitu, dia angkat HP-nya diginiin, elah diviralin. Ini orang agak-agak aneh, udah gak ada rambutnya minta dikerembat. Saya cuma pesan satu sama mbaknya, mbak jangan dikasih kapster yang panas tuh mbak, ntar meleleh kepala saya, kayak pentolan korek. Dipijit saya ketiduran. Setelah selesai saya bilang gini, mbak kenapa perih ya mbak? Kena kuku pak, makanya gunanya ada rambut tuh untuk nahan kuku saya. Udahlah pak jangan kerembat-kerembat lagi gitu. Hidup berubah. Semua dari kita akan ngalamin musim-musim berubah. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam. Selalu metafor kehidupan kerohanian manusia digambarkan seperti pohon. Waktu ada satu orang buta dicelikan sama Tuhan, yang dicelikan dulu waktu dicek sama Tuhan, kemudian dia bilang apa? Dia bilang begini, yang dicelikin apanya? Terus dia lihat, saya udah bisa lihat sih, tapi kelihatan orang-orang seperti pohon-pohon katanya gitu. Habis itu Yesus lakukan lagi proses yang kedua secara progresif, akhirnya dia melihat dengan jelas. Maksudnya adalah penglihatan pertama tuh penglihatan rohani. Karena manusia rohani selalu digambarkan seperti pohon. Jadi selalu yang penting dilakukan adalah mata rohaninya dibuka dulu. Mata rohani dibuka, beres kita langsung. Baru mata jasmaninya, karena gini, dari sejak kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita nggak akan lihat Yesus secara fisik. Yang kita lihat masalah. Dan Yesus sudah tahu, makanya dia kasih tahu gini sama Thomas. Kamu lihat aku, makanya kamu percaya. Berbahagialah orang, berbahagialah kita yang duduk di tempat ini. Atau diberkatilah kita yang tidak pernah melihat namun percaya. Karena yang kita lihat masalah, dan itu menjadi sebuah sistem yang sangat mengerikan, sistem kepercayaan maksud saya, karena setiap kali apa yang kita lihat akan menganulir apa yang kita dengar. Misalnya contohnya gini, ada teman saya yang misalnya ngomong gini, Bill,
di mall mana dekat sini, Alam Sutra lah misalnya, mall Alam Sutra ada diskon, dia bilang gitu. Gue denger ada diskon, terus tiba-tiba saya bilang gini, nggak ada, gue baru dari situ nggak ada, gue lihat sendiri nggak ada, bohong tuh. Percaya nggak dia langsung? Percaya. Apa yang saya lihat akan menganulir apa yang didengar. Itu sebabnya panca indera kita ketika menerima informasi dari mata kita, itu tinggal kita pilih, mau itu bisa mengganggu jiwa kita dan kehendak dan keputusan dan emosi kita, atau itu merupakan sebuah kebenaran yang akhirnya membuat hidup kita makin bertumbuh di dalam iman. Itu aja. Jadi setiap hari kalau pintu gerbang nggak dijaga, pintu gerbang hati nggak dijaga, 2 Petrus 2 katakan, Lot itu orang yang benar karena penglihatan dan pendengaran nggak dijaga, jiwanya yang benar tersiksa. Akhirnya jiwanya penuh sampah. Dan itu bahaya, itu akhirnya mengakibatkan sistem kepercayaan kita dan pengambilan keputusan setiap hari. Kita diperhadapkan dengan ratusan keputusan loh tiap hari. Jadi musim tuh berubah, musim berubah, kitanya nih harus tegar, kita harus tahu, saya nih berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan bahkan dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita suka ayat itu, karena apa? Ada bagian terakhirnya dikatakan begini, ya ditanam seperti pohon di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Nah ini yang kita suka nih, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita pas baca ayat itu, oh yes, yes, yes. Kita lupa ada kata ditanam di situ. Ditanam gak enak. Ditanam ada di bawah tanah. Ditanam tuh berarti gelap di bawah 11-12 sama bangkai. Makanya orang yang di dalam proses selalu digini nama iblis. Gak ada harapan loh. Mati loh. Kita langsung gini. Aduh Tuhan kapan nih Tuhan. Gelap. Jangan pernah cabut diri kita. Biarkan ditanam. Ada gedung namanya Autograph Tower di Jakarta. 382 meter. Paling tinggi di Indonesia sekarang. Saya lewatin gedung itu berkali-kali sama istri saya waktu baru dibangun. Saya bilang gini, lantai satunya mana ya? Nggak nongol-nongol. Jangan-jangan nggak jadi nih. Tiba-tiba ketemu sama teman arsitek. Bill, itu yang namanya fondasi lama tahu. Karena gedungnya tinggi banget. Udah gitu mahal fondasinya. Makanya semua yang serba dibangun di basement mahal. MRT lebih mahal daripada LRT. Karena MRT dibangunnya di bawah. LRT tinggal dipancang-pancang. Makanya gedung ITC seringkali nggak ada basementnya karena jual barang-barang murah, yang ada parkiran di atas. Dibangun basement mahal, mall-mall yang bermerek pastinya begitu. Itu sebabnya ketika lagi ditanam lama-lama sama Tuhan, siap-siap akan dibawa tinggi sama Tuhan. Dan ketika dibawa tinggi karena akarnya udah nancep ke dalam, udah tahan uji karakternya, nggak akan sombong. Kena badai juga nggak akan goyang. Jadi kalau rasa kayaknya prosesnya dilama, ngucap syukur. Ngucap syukur, karena nanti pada waktunya Tuhan akan pertemukan dengan kesempatan yang tepat. Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat dalam sekejap waktunya Tuhan. Kita bisa dibawa naik kapan aja. Intinya cuma satu, jangan cabut diri kita. Biarin aja, ngucap syukur. Perubahan musim terjadi. Dan di ayat itu dikatakan apa? Dikatakan begini, daunnya gak akan layu. Di dalam semua musim, saya pernah tinggal di negara 4 musim, 13 tahun. Saya tahu yang namanya musim gugur. Itu gak enaknya minta ampun, karena berantakan kotanya. Ya, kenapa ada musim gugur? Karena di situ akan terjadi adalah pohon-pohon itu menyimpan nutrisinya untuk musim dingin. Makanya nutrisi gak disalurkan ke ranting-ranting, pada gugur daun-daunnya. Berantakan kotanya. Langsung itu tim pembersihan ada di mana-mana. Kota mengeluarkan uang selalu. Dan licin daun-daunnya. Nanti setelah lewat musim dingin, dia akan salurkan lagi ke ranting-rantingnya, timbul musim semi. Di dalam Tuhan, gak ada musim gugur, musim semi, musim dingin. Semua musim kita akan dibuat segar. Itu maksudnya. Makanya daunnya gak akan layu. Mau musim perubahan hidup gak enak, tetap aja segar. Saya waktu kena cancer 2019, teman-teman yang masuk ke dalam kamar saya nangis lah. Lihat saya udah 60 kilo, udah kayak tengkorak. Tetapi setelah 2 jam, 3 jam ngobrol-ngobrol, mereka pas mau pulang bilang gini, Bill, gue thank you banget Bill, gue dikuatin banget Bill. Lu kok ada semangat Bill? Gue juga gak tahu. Semangat gue ini karena di dalam kelemahan gue, kuasa Tuhan jadi nyata. Jadi gue tahu nih ada damai sejahtera. Gue tahu nih semua ada sukacita karena Tuhan. Kenapa? Karena daunnya gak akan layu. Musim berganti kita tegar. Itu maksudnya. Baru setelah itu apapun yang diperbuatnya berhasil. Intinya cuma satu, jangan dicabut dirinya. Jadi musim berubah, tenang dulu, tenang. Ya, yang pertama nih, saya bagikan 5 hal cepat aja. Setiap kali ada perubahan, Tuhan punya rancangan yang indah, Tuhan punya rencana yang indah. Yang pertama adalah gini, Tuhan adalah pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu
dan kemudian didatangkan kebaikan bagi kita. Berarti kalau segala sesuatu itu termasuk kesalahan kita yang kita pernah buat juga mungkin. Coba baca Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya suka dengan ayat ini karena saya suka dengan bagian pertamanya. Karena bagian pertama mengatakan begini, kita tahu sekarang. Wow, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya satu-satu aja, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya di rumah sakit mengalami momen-momen krisis dan kritis ya. Itu dari hari Senin sampai hari Kamis, kritis. Karena kanker darah saya akut. Dan kemudian saya setelah diobatin, kondisi saya ngedrop. Ya kalau ada dokter di sini pasti tahu lah ya, kalau yang namanya leukosit atau darah putih itu kalau udah nol, itu udah nggak ada pertahanan tubuh. Habis tubuh saya. Bakteri yang baik jadi jahat, merajalela di dalam tubuh saya. Saya kejang-kejang, 41 derajat, berkali-kali dokter udah siap-siap masukin ICU. Karena saya udah kolaps, udah hilang udah. Memory lapse udah. Kalau istilah kedokteran sepsis shock udah. Nah, berkali-kali ketika mau dibawa masuk ke ICU nggak pernah jadi, karena Tuhan bangkitin saya. Dan tiba-tiba lapar, tiba-tiba pengen makan gitu ya. Mengalami momen-momen yang mengerikan lah pokoknya. Nah, anak saya yang lagi duduk di bangku SMA saat itu, dia selalu datang ke kamar saya itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Ketika dia datang, dia bawa bangkelannya dia sambil belajar. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, saya dalam kondisi selalu fit. Bisa fit gitu. Nanti dia pulang hari Minggu, hari Seninnya saya kolaps lagi. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, ini si kakak ketika dia datang, aku dalam kondisi oke-oke, tiap hari suruh di sini aja deh. Gitu. Karena setelah dia pulang saya kolaps lagi. Dan dia nggak pernah tahu bahwa saya dalam kondisi kritis. Sampai-sampai setelah lewat beberapa minggu saya kasih tahu istri saya kasih tahu suster-suster, jangan dikasih tahu ya. Ini kejadian waktu itu di Singapura, dia lagi SMA di situ juga. Nah, waktu udah selesai, puji Tuhan semuanya selesai, Bapak Ibu mungkin sudah dengar kesaksiannya, mujizat terjadi, saya disembuhkan Tuhan, saya pulang dan lain sebagainya. Bulan Mei 2019, saya dapat email dari rektornya Biola University, sekolah yang dia daftar untuk dia mau masuk. Bunyi emailnya begini, rektornya ngomong gini, berdasarkan hasil ujian anakmu yang very outstanding, kami menawarkan beasiswa yang sangat besar. Dan kami akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk dia bekerja di kampus kami. Sebelum dia berangkat, saya ngaku dong sama dia, Kak, beberapa kali Dedi hampir meninggal di rumah sakit. Dia nangis, dia kasih tahu, kenapa? Why didn't you tell me? Kenapa Dedi nggak kasih tahu aku? Saya bilang gini, bukan aku nggak mau kasih tahu, Tuhan yang nggak kasih tahu, supaya kamu bisa belajar, supaya kamu angkanya bagus, dan kamu hari ini dapat beasiswa, kamu berangkat. Di hari itu, di airport saya deklarasi ayat ini sama dia, nih Kak, baca Kak, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Waktu tahu sekarang tuh kapan? Pas udah lewat masalahnya. Kita deklarasi, kita disuruh lihat ke belakang sama Tuhan, kita gini, wow, kok bisa sih Tuhan lewatin semuanya itu? Kan sama aku. Selagi berjalan nembus badai, kita nggak bisa lihat Tuhan sedang bekerja, tetapi Dia sedang bekerja. Jangan ngeluh. Bilang begini, terima kasih Tuhan, walaupun aku gak bisa lihat, tapi aku tahu dan aku beriman Tuhan sedang kerja. Karena Dia merangkaikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya mana tahu, anak saya mana tahu. Momen-momen yang terjadi saat itu kita mana tahu. Kita cuma lewatin hari lepas hari, hari lepas hari. Yang saya dengar di lantai 8 di Singapore General Hospital tuh orang berteriak, orang menangis, orang mau bunuh diri karena itu lantai kemo. Itu lembah kekelaman saya, tiap hari saya lihat itu. Setiap hari ada orang menjerit, setiap hari ada keluarga yang menangis karena keluarganya meninggal. Setiap hari orang mau loncat dari situ, mau bunuh diri sampai diborgol tangannya di tempat tidur. Saya bisa lihat hari esoknya gak bisa. Dan selalu Tuhan bilang gini, Bill, teguhkan imanmu karena firmanku adalah pelita bukan lampu sorot. Kamu hanya bisa lihat langkah demi langkah, tetapi kamu harus pastikan dan kamu harus yakin bahwa aku berjalan sama engkau. Bagi saya ketika dia bilang begitu, bagi saya that is enough, itu cukup bagi saya Tuhan. Aku berjalan digandeng sama raja atas segala raja. Sampai-sampai saya di dalam satu titik, aku gak perlu tahu deh ujungnya, udah pasti aman dan nyaman aja. Karena jalan sama raja. Jadi waktu berjalan tuh kita gak bisa lihat, dia lagi kerja soalnya.
Itu Tuhan. Jadi ketika ada perubahan terjadi, tenang. Be still and know He is God. Tenang aja. Karena di ujung daripada itu semuanya kita bisa deklarasi ayat ini. Aku tahu sekarang. Yang kedua, setiap kali ada perubahan, ya, Tuhan lagi ngasih tahu sama kita, lagi ingetin kita bahwa kita ini serupa dan segambar seperti Dia. Jangan pernah berdoa gini, Tuhan jadikan kami serupa dan segambar. Udah diciptakan segambar dan serupa di Kejadian 1:26. Itu ayat penting banget, nanti satu hari kita bisa eksposisi ayat itu. Itu ayat ya, itu ayat identitas. Dan ada kata supaya mereka menguasai bumi, to have authority over the earth. Itu berarti kalau kamu nggak ngerti identitasmu, kebalikan terjadi, hidup menguasaimu. Kalau kamu ngerti identitasmu, kamu menguasai hidup. Dan kita waktu diciptakan manusia sejak awal diciptakan gak pernah dikasih sorga, dikasih bumi untuk dikolonisasi. Menularkan budaya kerajaan sorga maksudnya. Jadi kita harus ngerti dulu identitas saya di dalam Tuhan itu seperti apa. Nah, diperparah dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Karena kita gak ngerti identitas, kehidupan menguasai manusia. Makanya kita suka bingung, ini orang yang korupsi, udah uangnya banyak kok masih korupsi, gak pernah puas. Orang akan kejar harta, jabatan, ketenaran, uang. Karena tanpa dia sadari hal-hal itu menjadi Tuhan atas hidupnya. Saya pernah duduk di sebuah kafe, di sebuah mall. Dan di depan itu ada tulisan 12 jenis mobil dan motor yang mewah lah ya. Dan kalau Anda punya boleh parkir di depan lobi. Nggak salah, mau punya mobil mewah kalau dapatnya bener nggak salah juga kok. Dia parkir di situ supaya mallnya kelihatan bagus-bagus aja nggak apa-apa juga. Cuman saya ngomong sama teman saya ngomong gini, nih ya kasihan ya orang kalau nggak ngerti kebenaran firman. Ini kan hedonisme masuk ke dalam kota kita, bahkan masuk ke dalam gereja loh kadang-kadang. Akhirnya orang banding-bandingin diri sama orang lain. Dan akhirnya orang berpikir bahwa kalau saya nggak punya mobil atau motor seperti itu, berarti kasta saya masih di bawah. Berarti saya belum make it, berarti saya belum sukses. Diukurnya pakai hal-hal seperti itu. Sampai saya bilang gini sama teman saya, satu hari ya, kalau gue punya mall, gue akan taruh tuh pelang gede-gede di depan lobi. Yang datang duluan boleh parkir depan lobi. Jadi mau mobilnya butut silakan parkir di situ. Jadi kalau satu hari bapak ibu masuk ke mall tiba-tiba ada tulisan segede-gede gitu, bilangnya boleh parkir depan lobi yang datang duluan, itu berarti mall punya saya. Silakan parkir, mau naik sepeda juga parkir di situ. Itu diperburuk sama hal-hal seperti begini. Jadi manusia akhirnya lupa. Ada seorang namanya Brian Nichols. Ini orang adalah pemerkosa dan di hari di mana dia akan dimasukkan ke dalam sidang di kota Atlanta. Penjagaan dia kurang ketat. Dia dijaga sama polwan. Dia berhasil mengambil pistol polwan yang jaga dia. Polwannya dipukul kepalanya sampai koma. Dia masuk ke ruang sidang, dia bunuh 3 orang. Dia bunuh polisi, kalau nggak salah polisi, 1 reporter sama hakimnya. Dia lari, dikejar sama polisi. Waktu dikejar sama polisi, dia berusaha mengelabui polisi, dia tukar mobil di rumah seseorang, orangnya juga dibunuh sama dia. Dan akhirnya dia end up di sebuah rumah dari seorang ibu yang merupakan ibu yang sangat cinta dengan Tuhan. Namanya Ibu Ashley Smith. Dia masuk ke sana, dia sandra nih ibu 7 jam. Polisi nunggu di luar. Gak ada yang berani masuk, karena masuk ditembak sama dia. Dan polisi ngeri juga masuk ke dalam. Lagi ditawan, lagi disandra. Ibunya ngasih buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Daripada lo nyandra gue, kita diem-dieman begini, lo baca buku deh sana. Taruhnya pistolnya gue gak kemana-mana, suruh baca. Dia baca tuh buku. Bab 1 dan bab 2. Kemarin bulan Januari kami ke sana karena kami publish bukunya dia di sini. Jadi saya ke gerejanya dia kemarin. Kita ketemu sama beberapa pastor di situ. Kita diskusi tentang identitas manusia. Itu bicara soal identitas manusia. Dan waktu dia baca bab 1 dan bab 2, dia serahkan pistolnya. Dia bilang sama polisi, masuk, ambil saya. Dia bertobat hari itu. Setiap kali orang mengerti identitasnya di dalam Tuhan, setiap kali orang tahu siapa dia di dalam Tuhan, dia langsung tahu aku lebih daripada pemenang. Bahkan orang sekriminal seperti dia tahu bahwa dia sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Beres. Makanya hari ini ya, kita nih hidup taat bukan untuk dilayakan. Kita hidup taat karena kita sudah dilayakan. That's grace. Makanya dia katakan selesai udah. Selesai. Ya. Yang ketiga, setiap kali ada perubahan, ini hal mungkin klise sekali ya.
selalu Tuhan lagi kasih tahu sama kita, nak, aku lagi uji supaya imanmu makin kokoh, nak. Gitu loh. Makanya di 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Satu hari saya ada di sebuah penerbangan yang sangat-sangat tinggi. Ya, di Boeing 777. Dan saya duduk sama anak saya berdua aja. Karena istri saya sama anak saya pertama udah nyampe. Ini perjalanan 17 jam, kami ada di atas Samudra Atlantik. Ketinggiannya sekitar 12.000 km di atas permukaan air laut, 38.000 feet. Boeing 777 adalah pesawat terbesar dengan 2 engine. Kalau turbulensi terjadi, biasanya nggak berasa di situ. Saya bisa kasih tahu spek tentang pesawat karena saya suka pesawat. Saya punya 350 pesawat, mainan jangan kaget. Kaya banget tuh hamba Tuhan. Saya suka banget pesawat. Saya sampai datengin pabriknya Boeing. Saya sampai masuk liatin pembuatannya. Saya punya teman pilot banyak ya, ke flight simulator belajar nerbangin pesawat. Kalau sampai satu hari pilotnya sakit perut ya saya bisa lah landing doang sih bisa lah gitu. Boeing 737 oke lah, walaupun mungkin begini-begini dikit ya pesawatnya. Saya suka banget lah pesawat. Jadi saya udah ngerti gitu loh. Saya punya pengetahuan cukup banyak lah tentang pesawat. Jadi waktu saya duduk di situ, saya pertamanya agak tenang. Saya bilang dalam hati saya, iya nggak ada pesawat selama ini data pesawat. Ya, nggak ada pesawat di zaman modern jatuh gara-gara turbulensi, nggak ada, kecuali kesalahan pilot, nggak ada. Tetapi ketika goncangan makin keras, ya nervous juga lah. Saya buka jendela itu saya udah begini-begini, itu kalau 777 udah begini-begini sayapnya berarti itu keras banget turbulensinya. Jadi itu kita di dalam begini-begini, wah gubrak gitu. Anak saya tuh udah bilang, Dad, what's going on? Saya bilangin, tenang sayang, tenang. Walaupun saya nadanya tenang, ini deg-degan juga, tenang. Tiba-tiba di bangku sebelah kami di tengah, ada 2 anak kecil, umurnya 3-4 tahun lah ya cewek, sama bapaknya duduk di tengah. Itu 2 anak pegangan tangan bapaknya, dua-duanya begini. Dipikir ayunan. Sementara bapaknya tegang ya. Anaknya lo dua-duanya gini, wah mereka senang banget. Saya akhirnya terkesima juga lihat mereka berdua, saya sama anak saya sampai ketawa gitu, ih lucu juga ya kak gitu. Terus saya tiba-tiba mulai sadar, iya ya ketakutan kan cuma di sini ya, cuma di pikiran. Mereka nggak apa-apa tuh. Terus seperti biasa turbulensi pasti kan ada akhirnya. Berhenti dong turbulensi, berhenti, fasten seat belt salnya off, semuanya tenang, bahasa tubuh orang-orang langsung relax, termasuk saya. Tuh 2 anak ngomong gini, Papi kau udahan Pi, ya udahlah, emang mau terus. Saya dalam hati, udah serem juga kali dek. Bagi dia ayunan. Jadi ya kalau hidup lagi goncang-goncang, senyum aja. Karena kita pasti sampai ke ujung dengan selamat. Karena kita lagi jalan sama raja atas segala raja, tenang, relax. Dia gak pernah tinggalin kita sedetik pun. Makanya saya paling sebel ya kalau di jemaat ngomong gini, saya gak bisa rasa hadirat Tuhan Pak. Ya salah lu sendiri, Tuhan gak pernah ninggalin lu gak bisa rasa. Emangnya Tuhan rasa hadirat Tuhan cuma pakai emosi doang? Hadirat Tuhan harus dirasakan pakai iman. Sesekali emosi lo akan tersentuh kalau datang ke gereja misalnya nyanyi, lagunya lo suka, tersentuh deh emosi lo. Bukannya berarti kalau kita lagi kerja emosi gak tersentuh berarti Tuhan gak ada. Gimana sih? Aduh. Tuhan gak pernah tinggalin kita sedetik pun. Makanya ngucap syukur, kalau ngucap syukur tuh kita lagi memalingkan wajah kita, kita sadar dia ada. Makanya iblis selalu membuat kita bersungut-sungut supaya kita dialihkan perhatian kita kepada masalahnya. Akhirnya kita gak sadar Tuhan hadir gitu loh. Jadi makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Itu selalu gitu. Ya, jadi apapun yang terjadi, keabsahan iman itu sedang diuji. Selama masa pandemi itu saya sedih banget ngeliatin hamba Tuhan, terus kemudian beberapa jemaat datang kepada kami, imannya kelihatan, keabsahan imannya itu terlihat ketika ada tekanan-tekanan seperti begitu. Ya. Yang keempat, setiap kali ada perubahan, selalu Tuhan lagi kasih tahu sama kita, prioritas kita tuh salah. Nih loh, prioritas yang benar gini loh nak. Saya lagi pegangin selang kemo di rumah sakit, Tuhan bilang gini, kenapa kamu tutup sel grup kamu Bill? Kenapa kelompok sel kamu tutup? Sibuk Tuhan. Itu anak-anak yang kamu mentor, kenapa kamu tutup? Kamu harus serahin estafet kepada mereka. Kenapa kamu tutup?
Diarahkan kepada Tuhan. Ya, coba baca Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 18. Paulus disuruh pergi ke Roma. Waktu dia disuruh pergi ke Roma, dia naik kapal laut, kapalnya lagi transit dari Alexandria pergi ke Roma. Terus waktu kapalnya lagi transit, dia numpang kapal itu, ada 200-an orang di dalamnya. Nah, ini kapal barang, kapal kargo, muatan yang paling penting adalah gandum. Prioritasnya gandum. Ini kapal harus nyampe ke Roma, gandumnya di unloading, dapat duit, baru mereka pulang. Itu berarti perjalanan mereka berhasil. Jadi prioritas kapal ini ya muatannya gandum gitu loh. Waktu ada badai, prioritas mulai shifting, mulai berubah prioritas. Ditulis di Kisah Rasul 27 ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mulai dibuang nih muatan kapalnya. Ayat 38, mereka akhirnya paham bahwa jiwa mereka lebih penting daripada gandumnya. Mereka katakan begini, Alkitab mengatakan begini, setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Di setiap perubahan Tuhan lagi shifting, lagi kasih tahu sama kita, nak prioritasmu salah nak. Satu hari ada teman-temannya saya beli mobil hitam metalik. Mobil hitam metalik dibeli tiap hari biasanya dicuci sama nanti bapak. Satu hari dia pulang kena hujan, dia gak sempat nyuci karena dia kecapean, dia ketiduran. Anaknya yang masih 5 tahun, yang udah ngeliat bapaknya biasa cuci mobil, punya inisiatif, aku mau cuciin mobil papa. Dia ambil ember, dia kasih air sabun di dalamnya, terus dia cari kanebonya nggak ketemu, karena kanebonya adalah mobil, dia nggak bisa ketemu kunci mobil. Terus dia mikir, nih ngelapnya pakai apa ini mobil? Dia mulai mungkin mikir begini, mama kalau ada di dalam dapur, gosok dandang, pakai serabut kawat bersih. Pakai serabut kawat aja. Jadi dia ambil tuh serabut kawat, dia celupin ke air sabun, dia gosok mobil hitam metalik yang baru itu, ngik, ngik, ngik. Pas disiram sama air berteriak dong dia, karena beret dari depan ke belakang. Di saat dia berteriak, bapaknya bangun, bapaknya teriak sama-sama dia. Terjadilah teriakan-teriakan histeris di rumah itu, karena mobilnya baret semua. Bapaknya bilang gini, saya hampir tampar tuh anak. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus bilang begini, kalau kamu tampar dia, kamu akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan hatinya dia. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Dia duduk di depan anaknya, dia nangis terseduh-seduh, dia peluk tuh anak. Si anak nangis, si bapak nangis. Si anak nangis karena menyesal, si bapak nangis karena mobilnya baret-baret. Tapi paling tidak dia belajar prioritas. Amin. Berapa bulan lalu, mobil saya ketabrak motor. Di Jabodetabek ini ada 18 juta motor. Semua pengendara motor, kecuali yang ada di gereja ini, semuanya pasti di sini sopan-sopan. Pengendara motor yang di Jabodetabek adalah pengendara motor yang belok dulu, baru lihat. Amin, saya amin duluan. Kadang-kadang mereka belok dan mereka tidak pernah lihat. Bagi saya itu misi bunuh diri. Main belok aja, berkali-kali, kita ketakutan sendiri. Ya. Dulu saya punya masalah sama gituan. Itu sekolah kehidupan saya dulu. Jadi dulu tuh saya suka kesel gitu. Satu hari pernah tuh kayak begitu, dia motornya nyelip di depan, saya klakson, tin gitu. Dia berhenti, dia buka helmnya. Apa lo? Hamba Tuhan manusia juga, ada darah Manado lagi. Ada panas-panasnya juga. Istri saya punya paspor yang paling hebat, dia pegang kaki saya, dia bilang gini, udah ya sayang, jangan-jangan dia jemaat. Ketika saya mendengar kata jemaat, langsung belas kasihan melanda hidup saya. Seperti air segar. Iya ya, jangan-jangan dia jemaat. Mungkin dia dimarahin sama bininya, atau dia baru dipecat dari kerjaan. Udahlah sayang, bener nanti dia jemaat loh. Iya ya bener jemaat. Setiap kali ada motor nyebelin, istri saya selalu bilang, ingat jemaat. Ya lama-lama saya tanya juga nih, jemaat gereja mana sih nyebelin semua? Masa sedikit-dikit jemaat Tahun 2018, tiba-tiba istri saya ngomong gini, barusan ada motor nyebelin kok kamu diem aja sih? Lulus sekolah kehidupan. Yang validasi orang terdekat. Saya bilang, oh ya, udah gak rasa tuh. Udah lewat. Kita punya sekolah kehidupan masing-masing loh. Kelasnya mana? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih tuh sabar, murah. Itu nama kelas-kelasnya tuh. Jangan kaget pas kita baca, ya ampun belum lulus semua.
Ingat ya, kasih adalah keputusan bukan perasaan loh. Kasih itu sabar, dimulai dengan kata sabar. Sabar adalah keputusan. Lawan daripada sabar adalah tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Sabar adalah keputusan. Jadi kasih itu keputusan bukan perasaan. Temennya kasih adalah jatuh cinta. Jadi kalau masuk ke dalam sebuah hubungan bukan mengerti jatuh cintanya, mengerti kasih. Namanya juga jatuh cinta. Kita bisa lihat orang tanpa kita kenal juga bisa jatuh cinta, namanya juga jatuh cinta. Jatuh cinta itu bisa terusik, bisa hilang kapan aja. Tetapi yang namanya kasih itu stays forever. Karena adalah keputusan, gitu loh. Kok jadi ngomongin kasih sih? Saya mau belok nih ya. Di Jalan Mampang, jam 2 siang, hari Sabtu. Saya udah lihat spion, mobil jauh banget di belakang. Jadi saya pelan-pelan melipir ke kiri. Tiba-tiba, lagi masuk jalur kiri, ketabrak sama motor sekeras-kerasnya. Gubrak, saya dalam hati gini, ini dari mana nih motor ya? Tadi di spion gak ada loh. Gak ada di spion tadi, gak ada. Dia tiba-tiba nabrak saya sekeras-kerasnya. Sampai dia mental hampir masuk got. Saya turun dan saya emosi. Emosi banget saya, apalagi mobil saya penyok dan saya udah dalam hati gini, udah gua hati-hati, ini motor dari mana lagi? Apalagi makin emosi ketika orang-orang yang deketin dia pada marah-marah sama dia. Jadi saya makin tervalidasi bahwa dia yang salah. Pada bilang gini, woi udah tahu tuh mobil kasih sen lu ngebut-ngebut aja sih gitu. Saya nggak tahu, dia nabrak saya tuh betul-betul full speed. Rupanya dia tertidur di atas motornya. Saya mana tahu. Jadi waktu saya turun dari mobil saya bilang gini, Tuhan saya emosi nih Tuhan. Ini perubahan yang terjadi dalam waktu sekejap. Duk. Kita lagi mau pergi, agenda kita terganggu tiba-tiba. Saya bilang gini, Tuhan pimpin aku Tuhan. Aku gak mau Tuhan dipimpin sama emosiku. Saya mendekat dia lagi jongkok, tangannya bengkak berdarah. Saya jongkok di sampingnya dia, saya rangkul dia. Saya bilang gini, Mas kenapa sih buru-buru? Tiba-tiba dia nangis. Saya capek Pak. Saya mohon maaf Pak, saya ini kurir Pak, saya kerja dari hari Senin, saya kerja tiap hari, harusnya nih hari Sabtu saya off Pak. Tapi saya kerja dari pagi karena saya ngejar setoran karena anak saya butuh uang Pak. Saya minta maaf ya Pak, saya udah lihat Bapak dari jauh loh Pak. Tiba-tiba saya ngeblank Pak, saya ketiduran Pak. Jadi dia nabrak saya betul-betul full speed. Kecepatan yang sangat tinggi. Untung dia gak apa-apa, tangannya bengkak tapi berdarah. Tiba-tiba lagi dia nangis-nangis begitu, ada suara dalam hati saya. Doain Bill, doain. Bukan dikasih betadin kok doain sih Tuhan. Gimana sih? Terus saya baru ingat lagi, ya tadi kan gue minta pimpinan Roh Kudus. Ya udahlah gimana dong? Jadi saya memberanikan diri, Mas. Saya doain boleh? Ya dia bingung lah. Doain. Doain saya. Ih. Mana ada orang tabrak-tabrakan sudah doain gitu. Kecuali anak Tuhan ya. Mas saya orang Nasrani, saya doain pakai cara saya boleh? Iya boleh Pak. Gitu. Ya dia sih boleh-boleh aja karena dia yang salah. Dia mau ngomong apa? Jadi nyerah-nyerah aja masa, iya Pak terserah Bapak deh. Jadi saya doain. Bapak yang baik, Tuhan berikanmu kasih karuniamu kepada dia. Oh saya berdoa dan saya rasa hadirat Tuhan, tiba-tiba dia nangis. Cekukukan, terjadi kebangganan rohani. Di pinggir jalan. Saya belum sampai tempat pelayanan, kebangganan rohani sudah terjadi di jalanan. Tiba-tiba lagi tengah-tengah doa ada suara lagi dalam hati saya. Bill abis selesai doa kasih dia duit, enak aja. Mobil gue penyok kasih duit gimana sih? Mobil aku penyok Tuhan, kasih uang Bill. Dengan berat hati, saya ke mobil, saya ambil uang. Dan waktu saya kasih sama dia, ya ditolak lah sama dia. Jangan Pak, jangan Bapak udah berbaik hati Pak. Udah terima aja Mas, terima aja. Buat anak Mas. Terus saya bilang gini, Mas, Tuhan tuh sayang banget loh Mas. Buktinya hari ini kita dipertemukan. Sampai ada orang yang bisa doain Mas, lega kan, enak kan Mas? Iya ya Pak, makasih loh Pak, lega hati saya Pak. Dia ngasih duit lagi, ya kan? Iya Pak ya, iya. Makanya Tuhan pertemukan kita, Mas. Tapi lain kali ketemu jangan gini, ketemu tabrak-tabrakan. Ketemu ya ngopi-ngopi kayak gimana sih? Saya ninggalin dia, hati saya berbahagia. Karena Alkitab mengatakan kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Bahagia saya, sangat bahagia. Saya pulang sampai ke rumah. Saya kasih lihat istri saya, mobil penyok sayang. Dia bilang gini, ya ampun penyok. Terus kamu kok senyum-senyum aja? Gak apa-apa tuh barang fana. Yeah. Walaupun kesel juga. Barang fana. Terus saya bilang gini, tadi jiwa yang saya layani itu sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Terus saya bilang gini sama istri saya, kamu tahu gak sebelum aku pergi, aku kasih dia pesan-pesan sponsor. Kamu ngomong apa? Mas, buka HP Mas. Tulis Billy Lantang. Tulis.
Mas nanti pas pulang, Mas punya YouTube nggak? Ada. TikTok? Ada. Nah, Mas buka YouTube, tulis nama saya. Nanti keluar video, oh Bapak pendeta, nggak penting pendeta-pendetaan, Mas nonton aja tuh khotbah, nanti meneduhkan hati Mas. Oh iya Pak, siap Pak, saya akan nonton Pak. Dia bilang gitu. Saya percaya ya, satu hari nanti rumahnya deketan sama saya di sorga. Ya. Di dalam sebuah perubahan, ya, di dalam sebuah perubahan itu perubahan yang sangat cepat loh terjadi. Bisa membuat kita melakukan sesuatu yang sangat salah. Tuhan kasih ingat sama saya, Bill, itu prioritas. Bukan mobilmu, dia prioritas. Jadi saya ngucap syukur sama Tuhan hari itu. Yang terakhir, di dalam setiap kali ada perubahan, hal yang sangat sederhana, Tuhan lagi membisikkan kepada kita, ingat janjiku nak. Sederhana, coba saya tutup sama ini ya. Markus 4, ayat 35 sampai ayat 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Oke, perhatikan kalimat ini ya. Yang ngomong bertolak ke seberang siapa? Yesus. Oke, ikuti perlahan-lahan. Kalau saya yang ngomong bertolak ke seberang, yuk Bapak Ibu, saya temenin nyebrang ke seberang. Saya nggak bisa kasih jaminan kita selamat. Saya manusia. Kita hanya bisa berdoa dan berharap. Kalau Yesus yang bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena firman yang keluar dari mulutnya. Mari kita bertolak ke seberang. Sampai ke seberang pasti. Pertanyaan saya gini, dia tahu nggak akan ada badai? Tahu. Dia maha tahu kok. Dia tahu nggak dia akan tidur nanti di buritan? Oh tahu. Kenapa dia ngomong begitu? Untuk memproteksi perjalanan itu. Jadi dia udah ngomong firman. Kita akan bertolak ke seberang, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Murid-muridnya nggak mudeng. Ya, ayat berikutnya. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Banyak anak Tuhan yang ngelihat orang-orang yang nggak ikut di dalam perahu, karena perahunya akan kena badai nih bentar lagi, akan berteriak dan bilang gini, tahu gitu gue tinggal aja di pantai. Ngapain gue masuk perahu, ada badainya. Ya saya mau kasih tahu prinsip yang berharga. Lebih baik kita ada di dalam perahu kena badai dan ada Yesusnya, daripada kita tinggal di tepi, nggak ada badai, nggak ada Yesus. Hidupnya akhirnya imannya nggak bertumbuh. Mendingan ada di badai dan ngalami Yesus. Itu paling penting. Ya, jangan banding-bandingkan diri sama orang lain. Pemimpin biduan namanya Asaf, Mazmur 73. Kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Bahasa orang Kristen, kenapa kau berkati mereka Tuhan bukan saya? Yang diberkati udah gitu salah lagi prinsipnya. Dia lihat orang tuh enak-enak dibilang diberkati. Gak bisa. Kata berkat itu artinya bukan begitu. Kata berkat adalah ketika berhadapan sama masalah yang diubahkan saya, bukan masalahnya. Masalahnya urusan Tuhan. Ketika saya dan saudara karakter kita diubahkan Tuhan, kita sedang diberkati Tuhan. Itu maksudnya, kita terlalu kerdil rohani. Kalau kita masih mikirin berkat tuh harta, jabatan, status, aduh itu sekunder tuh semuanya. Primernya tuh di dalam sini, diubahkan di dalam sini. Jadi itu yang paling penting ya. Nah, itu sebabnya ketika mengamuk tofan yang dahsyat ayat 37, yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, mereka ketakutan. Karena mereka nggak paham, mereka nggak tahu, mereka nggak mudeng apa yang Yesus katakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Harusnya jangan dibangunin. Nyampe nggak ke seberang? Nyampe, walaupun ombak udah segini. Ada Yesus kok. Tetapi ini dibangunin, dia bilang begini lagi. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sama seperti jeritan banyak orang Kristen. Tuhan kok nggak dengar doaku Tuhan. Kok nggak peduli sama aku Tuhan. Dengan kasih karunia dia bangun, ayat 39, menghardik angin itu berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat terakhir ini, ayat 40. Yesus katakan begini, makasih ya guys udah bangunin gua. Aduh hampir lo kita mati semuanya. Dia ngomong gitu. Aduh makasih lo guys, aku deg-degan lo. Aduh thank you banget udah dibangunin, thank you. Hampir kita mati. Enggak, dia ngomong gini, mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya? Kan dia lagi ngasih tahu, kan aku udah ngomong di awal. Dengan kata lain, jangan bangunin aku dong. Makanya ya, kalau yang naik perahu ini adalah jemaat GBWTC, pasti ayatnya berubah. Karena jemaat GBWTC nggak akan bangunin Yesus. Nah. Di depannya masih sama nih, Yesus bertolak ke seberang dengan jemaat GBWTC jam berapa nih? Jam 6 sore. Ibadah jam 6 sore, berarti saudara kan?
Ayatnya masih sama tuh. Sampai ombak menyembur masuk masih sama. Di ayat berikutnya mulai berubah ayatnya. Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Di ayat berikutnya mulai berubah. Jemaat GBWTC bergandengan tangan dan berteriak, jangan bangunkan Yesus. Pasti gitu. Lihat muka-mukanya muka beriman semua soalnya. Ada satu jemaat yang teriak, gila aja lo, bangunin, mati dong kita. Kenapa dia berteriak? Karena dia cuma datang pasca Natal doang. Imannya lemot. Imannya lemot. Nggak ikutan sel grup lagi, ya kan? Lemot amat sih lo, gitu. Makanya ikut sel grup. Apa nama sel grup di sini? Care Center. Ikut Care Center dong. Gimana sih lo? Daftar udah nggak? Dan akhirnya ayatnya berbunyi begini. Akhirnya mereka sampai ke seberang dengan selamat dan Yesusnya bangun. Waktu dia bangun dia katakan begini, wahai jemaat GBWTC, besar imanmu, luar biasa engkau, dahsyat engkau. Digituin. Makanya kalau ada badai, jangan nangis-nangis bombay sama Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih. Kita ya, lucunya gini loh, orang Kristen berdoa minta terobosan. Suruh nerobos badai gak mau, namanya juga terobosan. Kita ya berdoanya terobosan, minta jalan pintas. Namanya juga terobosan, Tuhan juga bingung. Minta terobosan, ya udah kita terobos badainya yuk. Tuhan berikan aku terobosan, Tuhan terobosan, ayo terobos badainya. Gak mau Tuhan, jalan pintas saja. Namanya juga terobosan. Kita akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Kita akan dibawa sampai ke seberang dan perjalanan kita walaupun ada badai pasti aman. Itu Tuhan kita. Di apapun perubahan hidup kita, firman Tuhan dengan jelas, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan, dan Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang indah, sore yang indah ini. Aku percaya Tuhan, firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Aku berdoa Tuhan, semua jemaat yang hadir, kalau mereka membutuhkan kesembuhan, kesembuhan sudah terjadi Tuhan. Pemulihan sudah terjadi. Kami berjalan bersama Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber, yang memerdekakan hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari ketika kami mengalami Tuhan, hidup kami penuh kesaksian. Hamba berdoa Tuhan, meteraikan firman ini di dalam setiap hati. Karena kami adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah menerima firman kebenaran dan kami akan jadi pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.